Hai, welcome back to Aspros Auto. Hari ini saya senang banget karena saya membawa sebuah mobil hatchback yang tenar di tahun 80-an. Yes, ini adalah sebuah Honda Civic SB3. Kalau di Indonesia bisa disebut Honda Civic setrikaan, tapi ini luar biasa karena mesinnya sudah dicangkok dengan injeksi dan supercharger. Pasti penasaran kan? Honda Civic telah mengalami regenerasi sebanyak 10 keturunan, jadi panjang banget kalau diceritain. Dan sebetulnya saya sudah menceritakan sejarah Honda Civic itu sedikit ada di link berikut. Nah, di video itu ada yang namanya Honda Civic SB4, jadi saya sudah mereview yang versi sedannya yang seperti ini. Dan yang ini adalah sebuah hatchbacknya, kalau di Indonesia bisa disebut Honda Civic setrikaan atau SB3. Jadi yang masuk ke Indonesia itu yang generasi ketiga, itu ada yang sedan, ada yang hatchback seperti yang saya bawa ini. Nah, ini ada bedanya dengan yang versi sedan karena dia bobotnya lebih ringan dan mesinnya juga 1300 cc. Tapi yang luar biasanya yang saya bawa ini adalah dia bermesin blok standar tapi ditambah dengan injeksi dan supercharger aftermarketnya yang khusus untuk bloknya SB3. Jadi saya semakin penasaran dan pengen cepet-cepet test drive. Tapi sebelum itu saya akan bercerita dulu dari bagian eksteriornya, interiornya, dan juga nanti kita pasti test drive-nya. Tapi sebelum itu, apabila sobat suka dengan video ini, klik like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar apabila dibutuhkan. Saya tungguin ya subscribe-nya ya. Tuh di sebelah situ tuh tombolnya. Klik. Now. Yes. You. Jadi saya agak terharu dengan mesinnya yang biasanya saya review dari bagian depan dulu, sekarang ke bagian mesin dulu karena ini membuat saya tercengang karena dia pakai blok standar tapi sudah ditambahkan dengan injeksi dan supercharger. Dahsyat, mobil tahun 80-an ditambah supercharger dan dia mestinya standarnya itu 1300 cc menghasilkan horsepower sekitar 70-an, 71 horsepower. Tapi dengan ini bisa bertambah drastis menjadi sekitar 95 horsepower karena sama pemiliknya sudah di dyno. Dan itu juga kadang-kadang berubah dan menjadi sekitar 105 atau 115 horsepower. Kebayang nggak dengan bodi seenteng ini dengan mesin seperti ini? Mesin ini mesin jadul loh. Ya sekarang baru kita cerita di eksterior depan. Ini adalah penampakan depannya si Honda Civic SB3 atau Honda Civic Wonder setrikaan kalau di Indonesia. Dan uniknya kalau SB3 itu dia berganti model atau facelift dari tahun ke tahun, dari tahun 84 sampai tahun 87, satu tahun itu ganti mukanya. Dan ini udah diubah sama pemiliknya dan dia mengambil aliran USDM. Dan dilihat dari headlampnya yang biasanya memanjang seperti ini dan dia hanya lampu kotak standaran saja. Terus juga terlihat di bagian bumpernya panjang banget. Jadi kalau orang Sunda bilang itu jeblek gitu ya, kayak cameh gitu. Kayak gitu. Terus untuk lampu seinnya di sebelah sini dan sebelah sini, lampu sorenya di sebelah sini, dan ini masih kaca materialnya. Dan lambang kebangsaan Honda sebelah situ. Dan ini materialnya dop plastik gitu ya. Jadi plastik hitam biasa, tidak ada dicet-cet segala. Bagian sebelah sini juga intake-nya minimalis. Jadi nggak terlalu banyak gitu garis-garis yang segala macam. Udah di bagian depan, udah. Sekarang kita ke bagian samping, tapi saya lupa ya ada kap mesin. Nah, di kap mesin ini juga terlihat kontur seperti ini, tapi tidak begitu kecil aja, nggak menyelok ke dalam gitu ya. Yang lucunya, kalau mesinnya
naik ke sebelah sini, ini malah ke dalam. Kalau di tengah-tengah itu dikedalamin. Dan ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Sekarang benar-benar ke bagian samping. Ini adalah penampakan sampingnya si Honda Civic SB3. Hampir serupa dengan yang pernah saya review, linknya ada di atas. Tapi ini bentuknya hatchback dan perbedaannya ada di bagian belakang dan di bagian tengah ya. Nih saya kasih tahu, dari bagian depan itu nggak ada sein di sebelah sini karena Honda itu pintar. Sampingnya ditonjolin sebelah sini, jadi dari mobil di sebelah sana, mobil dari sana itu kelihatan. Kalau kita mobil itu kelihatan dari sebelah sini. Fendernya juga tidak terlalu gede. Dia pakai velg 15 inch Oz Racing Super Leggera. Jangan ditanya harganya berapa. Standarnya tuh nggak seperti ini ya. Terus kemudian di sini itu ada tambahan daging dan ini bahannya karet, bukan plastik ABS seperti biasa. Ini bahannya karet ya. Tumen-tumen Honda ngasih kayak ginian. Dan di sini juga sebetulnya ada aksen kayak tambahan daging, cuman ini menyatu dengan bagian bumper depan, tambahan daging. Tapi untuk menambahkan kesan tambahan daging dari sini sampai ke bagian belakang, dikasih lagi di bagian bumper supaya lebih bagus. Terus kemudian di bagian sini, ini yang membedakan antara SB3 dan SB4. Kalau SB3 itu pintunya lebih panjang karena untuk akses orang masuk ke dalam interior bagian dalam. Jadi kalau untuk yang SB4 di sinilah kira-kira pintunya di sini. Kalau ini dipanjangin segini gitu. Terus di bagian spionnya itu sederhana banget, tanpa ada electric mirror, tapi ada pengaturannya nanti saya kasih tahu di bagian interiornya. Terus juga untuk membukanya di sebelah sini itu plastik dop biasa. Tutup tangki bensinnya sebelah sini. Kaca belakangnya juga besar seperti Civic Nova. Dan ini adalah legendanya Honda Civic Wonder SB3 karena bagian belakangnya itu seperti setrikaan. Tuh, persis nggak ya? Kayak setrikaan kan? Dah, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini adalah penampakan belakangnya yang melegenda dari Honda Civic Wonder SB3 yang lurus gitu ya. Dan ini kayaknya si Brio yang ada sekarang ini itu mengambil desainnya itu dari sini yang hanya seperti kaca saja. Padahal di sini ada bingkainya. Nanti saya buka di bagian bagasi. Nah, dari taillightnya itu sebetulnya ada macam-macam, nanti kasih komentar saja karena bias sekali. Sejarahnya biasanya ada yang terlihat seperti ini. Tapi kalau yang saya bawa ini di sini hitam dan di sini ada lampu atretnya. Lampu sore dan lampu malam sebelah sini, dan lampu ritingnya sebelah sini, dan what the meaning of lampu riting bagian atasnya tanpa ada topi belakang, kecerutan, what the meaning of kecerutan di sebelah sini satu, dan wiper belakang sebelah sini, dan ada lambang kebangsaannya Honda di emboss ke dalam kacanya, dan ada tulisan Honda sebelah sini. Terus bagian bumpernya dia dop plastik aja, jadi bukan sewarna body gitu ya. Dan di sini ada plat nomornya. Untungnya dia panjang, jadi untuk plat-plat zaman now itu masuk. Dan kemudian di bagian bawah ada knalpotnya. Udah kan? Tapi ini menarik ya bagian belakangnya, kayak setrikaan ya. Jadi kacanya tuh lurus aja, nggak ada lekukan yang unik. Yuk sekarang kita ke bagian interior. Yuk sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Kuncinya tuh seperti ini, jadi biasa aja batangan, tapi sudah ditambahkan dengan alarm super mahal bermerek Clifford, dan kita bisa menyalakan mesinnya dari remote. Apakah bisa? Nyala dong. Ih, keren. Dan kita bisa menyalakan AC juga dari remote. Jadi sebelum kita masuk sudah didinginkan dulu ya. Asik kan, nyala kan? Sip. Sekarang kita lihat bagian trim pintunya. Jadi untuk membukanya juga model cungkil seperti ini. Set. Nah, ini adalah trim pintunya. Dia perpaduan dari soft touch, terus di sini fabric. Pegangan pintunya seperti ini, speakernya sebelah sini. Seharusnya ini model engkol untuk membuka kacanya, tapi sudah pakai atau dimodifikasi menjadi power window. Pakainya ini pakai Civic Nova atau Honda LX ya, keren. Rapi lagi tuh. Oke. Nah, si kursinya dia udah pakai Recaro-nya Recaro retro gitu ya. Jadi ini udah pasti dipeluk erat oleh side supportnya dari atas sampai bawahnya. Terus kemudian
recliningnya sebelah sini. Tuh, sini adalah slidingnya. Oke, untuk membuka kap mesin, kap bagasi itu dari sini ya. Sini, terus di sini ada untuk membuka tangki bensin. Yuk, sekarang kita ke dalam karena sudah dingin. Aduh, enak dingin sekali. Jadi saya nggak usah starter mesin. Nah, speedometernya itu ada 4 cluster. Di sini adalah fuel gauge, speedometernya, tachometer, dan temperatur mesin. Sedangkan di sini itu ada notifikasi ya, sampai injeksinya juga. Dia pakai modelnya US kalau nggak salah ini modelnya. Oke, bagian setirnya dia udah diganti pakai Momo. Terus kemudian juga untuk pengaturan lampunya di sebelah sini, lampu sein, terus wipernya di sebelah sini sampai ke wiper belakang. Tuh ya, kelihatan ya. Terus sebelah sini ada rear defogger, sebelah sini AC-nya bisa dibuka tutup. Sini untuk kanan kirinya. Terus kemudian di sebelah sini ada tempat penyimpanan koin, membuka kap mesin. Terus sebelah sini pengaturan AC-nya di bagian tengah. Tuh, temperatur, fan speed-nya sampai 4. Tapi ini karena tadi pakai remote, jadi untuk kondisi off aja dia bisa nyala tuh ya. Terus dia semburannya lengkap sampai ke kaki, sampai ke atas bagian situ. Terus kemudian di sini power socket. Di sini adalah ini pakai cuk ya. Ini udah pakai injeksi, jadi ini kayaknya nggak perlu juga. Terus sebelah sini aspaknya. Tempat penyimpanan tertutup ini tambahan ya, tapi ini sangat jarang banget ditemukan dan mahal harganya. Head unitnya single din aja, sudah diganti sampulnya mereknya GVC. Terus kemudian di sini arah semburan AC-nya banyak banget. Jadi ini unik ya, kalau untuk yang Honda Civic generasi 3 ini bisa 2 semburan saja atau 4-4-nya bisa dengan diaktifkan dengan cungkilan seperti ini. Ini 4-4-nya nyembur nih sampai ke sini, itu nyembur. Oke, kita 2 aja biar agak-agak kenceng. Terus ditambahkan dengan boost meter seperti ini karena sudah super charge. Terus kemudian untuk materialnya ini semua soft touch dan ini sangat jarang ditemukan dengan interior semulus dan selengkap ini dan masih berfungsi dengan baik. Kemudian berarti untuk kisi AC-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya benar, sama sini 6. Terus di sini 5 speed manual. Nah, ini kalau ini mati ya kalau dimasukin karena pakai remote. Terus di sini handbrake-nya. Dan di sini juga ada yang namanya seat belt, tuh seat belt. Terus itu trim pintunya, trimnya jauh banget ya, panjang banget sampai ke belakang. Terus kemudian apalagi? Apalagi yang bisa ditemukan sudah sepertinya. Oke, ya pengaturan kaca spionnya itu dari sini. Jadi belum electric mirror. Sekarang kita ke jok belakang. Sekarang kita jalan-jalan ke jok belakang dan tinggal buka aja. Dan ini pintunya juga panjang banget. Kursinya juga memang wajib walaupun recaro dan tambahan atau diganti sama pemiliknya khusus ya. Jadi bisa di kedepanin kayak gini. Nah, oke, sekarang kita masuk. Dan apa rasanya? Hap. Dan ini Bluetooth agak mentok memang seperti Honda Civic Nova, tapi ruang kepala pas-pasan segini 1 cm. Ya memang kalau duduk di kursi belakang kurang nyaman untuk Honda SB3, mending ambil yang SB4 nya kalau ingin lebih luas ya. Tapi ini unik banget. Jadi duduk di belakang itu seperti kacanya itu kayak mati gitu ya, kayak kaca kereta api. Jadi kita bisa kayak gini lengannya. Ada apa aja di belakang? Jadi di belakang nggak ada seat belt. Untuk membuka kacanya juga masih model seperti ini. Tuh. Terus sebelah sini ada cup holder, tapi sebelah sini malah nggak ada ya, sebelah kirinya. Dan di bagian tengah ada sedikit gundukan, sedikit sekali ya. Dan kita rasakan sini nih. Ini sama enaknya sih. Jadi posisi duduknya sama enaknya seperti di kiri dan kanan, malah agak sedikit lebih tinggi. Tapi sayangnya di belakang nggak ada headrest untuk yang di bagian tengah, tapi kiri kanannya ada. Ya iyalah, cuma buat tempat orang gitu loh. Sekarang kita ke bagian bagasi. Hujan dan akhirnya kita teruskan syutingnya di bawah jembatan saja.
biar kita nggak jibruk. What the meaning of jibruk? Sekarang saya pengen lihat luasnya bagasi si Honda Civic SB3 seperti apa luasnya, dan bisa dilihat di sini ini desainnya diambil oleh Honda Brio. Seperti tampak nggak ada kayak frame-nya, padahal di sini ada frame-nya. Untuk membuka bagasinya bisa dibuka dari bagian driver sebelah bawah, dan ada lubang kunci sebelah sini. Jadi ada dua cara untuk membuka bagasinya. Dan di sini bisa dilihat ada frame di sebelah sini. Dan untuk ruang bagasinya masih ada tray-nya. Ini masih ada tray-nya. Jadi jarang banget yang masih ada tray-nya gini. Lihat, ini kecil banget. Sampai karena ruang mesin ini udah dimodifikasi sama pemiliknya, jadi akinya dipindah ke belakang. Terus juga subwoofer ini sebelah sini, dan kita nggak bisa bawa barang-barang apalagi. Jadi kecil banget sih bagasinya, dan juga ada kesulitan di sebelah sini. Ini emergency ini. Kecil banget. Oke, dah. Sekarang saya akan melakukan test drive. Akhirnya saya sudah berada di dalam Honda Civic SB3 Wonder setrikaan tahun 1987 berkilometer 213.000 km, dan ini memakai mesin yang spesial. Tapi kita mulai reviewnya dari bagian joknya dulu. Jadi joknya udah dirubah sama pemiliknya, udah diganti pakai Recaro yang retro begini. Udah pasti kalau Recaro ini jok sporty memang agak keras sedikit, tapi side supportnya gede-gede. Dari mulai side support sebelah sini, bagian paha juga tersangga dengan baik. Jadi untuk kursi itu enak. Jadi serasa kita kayak dipeluk gitu ya sama joknya gitu. Driving position Honda Civic SB3 ini seperti commanding seat, tapi memang khasnya tahun 80 tahun 90. Walaupun sedan yang biasanya dashboardnya tinggi, ini dashboardnya rendah gitu ya. Jadi kita kayak di atas, padahal ini posisi duduknya kita hampir kayak selonjoran. Dashboardnya rendah, setirnya rendah, jadi otomatis visibilitas ke depannya bagus. Pilar A-nya juga kecil, jadi kita benar-benar bisa menguasai mobil dengan mudah. Handling dan setirnya Honda SB3 Wonder ini secara keseluruhan saya bilang fun to drive dibandingkan dengan rivalnya yaitu Corolla DX atau Lancer SL gitu, dengan yang setahunnya gitu ya, dengan yang seangkatannya lah ya gitu. Ini fun to drive-nya dapat banget, respon setirnya baik, tapi memang belum ada fitur power steering, jadi memang agak sedikit berat ketika kita ya parkir gitu ya, memang agak berat, tapi itu nggak masalah karena ini fun to drive loh. Wonder, namanya juga Wonder. Suspensi SB3 ini saya bilang memang nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk gitu ya. Tapi memang karena settingan mesinnya ini yang ganas, jadi dia diperlukan agak-agak sedikit firm. Aslinya kalau yang saya pakai di Link itu SP4 itu empuk ya. Tapi sekeras-kerasnya mobil ini masih lebih empuk daripada mobil yang ada pada zaman now. Dia di depannya suspensinya udah dipakein strut bar gitu ya, biar menambah kestabilan, tapi masih tetap empuk. Itu ajaibnya mobil tahun 80-an, tahun 90-an. Mesin yang dipakai Honda Civic SB3 ini seharusnya dia 1300 cc, tapi sama pemiliknya sudah dirubah. Sistem pengabutannya pakai injeksi dan ditambah supercharger. Rasanya aduh, gila. Yang aslinya itu sekitar 71 horsepower. Terus kemudian torsinya itu sekitar 111-an. Akibat supercharger dan injeksinya, dia bisa sampai di atas 95 horsepower. Jadi minimalnya ini mobil tenaganya adalah 95 horsepower sampai ke 110 horsepower. Ngeri ya. Dia padahal pakai blok asli, ditambahkan injeksi dan juga pakai supercharger, menjadi ganas ini mobil. Karakter tenaganya si mesin ini dia flat, jadi semua RPM-nya dia ngisi. Jadi nggak kayak VTEC gitu ya. VTEC kick in di 4000, kalau ini dari RPM 2000 aja ngit. Aduh,
nikmat banget rasanya. Transmisi yang dipakai Honda Civic SB3 ini dia manual 5 percepatan. Terus kemudian untuk perpindahan giginya juga enak banget untuk pindah-pindah gigi. Terus kemudian koplingnya enteng. Kemudian juga ini rasio giginya panjang-panjang. Jadi gigi 2 aja dia bisa mencapai 80 km per jam di RPM 5000. Jadi ini rasio giginya panjang-panjang untuk SB3 Wonder. Sistem pengereman Honda Civic SB3 ini dia depan sudah cakram, belakang sayangnya masih tromol, dan ini remnya stok dengan keganasan mesinnya yang sudah pakai injeksi supercharger ini sepertinya kurang mumpuni untuk menghentikan laju mobilnya, jadi memang harus hati-hati. Tapi kalau yang orinya, mesin orinya sekiranya sih untuk pengereman seperti ini responnya juga bagus, terus tingkat cengkraman remnya juga bagus, sepertinya tidak masalah. Tapi ini gara-gara mesin yang ganas ini sepertinya nggak cocok gitu ya untuk rem yang stok seperti ini. Konsumsi bahan bakar si Honda Civic SB3 Wonder ini udah diubah dari yang aslinya karburator menjadi injeksi supercharger lagi ya. Dan dia bisa menghasilkan konsumsi BBM rata-rata di dalam kota memakai Pertamax. Dia bisa menghasilkan 1 liter bahan bakar 8-9 km. Irit, tenaganya besar. Terus kemudian untuk di luar kota memang tidak terlalu jauh. Dia bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar 1 liter Pertamax itu bisa menempuh 10-12 km. Kekedapan kabin Honda Civic SB3 Wonder ini saya bilang luar biasa karena sepertinya sudah ditambah peredam oleh pemiliknya dan bisa menghasilkan kekedapan kabin yang bagus. Jadi traffic noise-nya juga tidak terdengar, suara bannya tidak terdengar, terus kemudian juga dari suara mesinnya juga terdengar adem-adem saja untuk versi mesin yang ganas seperti ini ya. Jadi untuk kekedapan kabinnya saya bilang good. Akhirnya kita tiba di tahap kesimpulan. Apa yang saya pikirkan mengenai Honda Civic Wonder SB3 setrikaan kalau di Indonesia, dan ini warnanya hitam. Karena yang warna merah itu belum tentu selalu racing. Enggak. Maksudnya, ini adalah mobil yang bisa modifikable banget. Karena banyak banget parts untuk diubah menjadi JDM, Europe, atau USDM. Partsnya juga tersedia dan originalnya juga banyak. Kemudian dari harga jualnya ini dinilai gelap karena sudah dicari oleh kolektor. Kalau dicari-cari, harganya yang orsinilan saja itu berkisar antara 30-40 juta, itu standaran biasa aja. Tapi kalau sudah kondisinya seperti ini, jangan harap dapat di bawah 100 juta. Karena dari mesinnya saja ini sudah dirubah menjadi injeksi dan supercharger. Targetnya kalau hatchback yang seperti ini nggak cocok untuk keluarga karena ruang belakangnya sempit. Ini lebih cocok untuk anak muda. Nah, dilihat dari pajaknya juga menarik karena ini mobil tua dari PKB SWB betul ini ya. Itu 500.000 aja di daerah Bandung. Demikian video review dari kami mengenai Honda Civic SB3 Wonder setrikaan tahun 87 ini. Apabila sobat suka dengan video ini, klik like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar untuk masukan kepada kami, evaluasi, dan juga apabila kami ada kesalahan dalam pengucapan kata. Untuk itu, saya Rizan, Aspros Auto, sign out.